Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adikku? Semoga diberikan kesehatan selalu ya dalam masa pandemi kali ini. Kita harus tetap semangat, jangan menyerah. Semoga wabah ini akan selalu berhenti dan kita akan belajar seperti biasa di kelas. Oke, kita materi kali ini belajar tentang kinematika. Ayo, sebelumnya pengertian kinematika kita bahas dulu. Mungkin kalian melihat dengan pesawat terbang yang mendarat, kemudian berapa jarak tempuh pesawat tersebut berhenti, kemudian kalian juga bisa melihat kenapa buah jatuh dengan sendirinya, kemudian kalian juga pernah melihat kecepatan mobil dan kecepatan motor itu berbeda-beda. Nah, itu semua akan kita bahas tentang kinematika ya. Oke, apa itu kinematika? Kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperdulikan penyebabnya. Nah, itu namanya kinematika. Nah, apa itu gerak? Gerak adalah suatu dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi. Nah, itu dinamakan dengan gerak ya. Nah, gerak di sini banyak macamnya. Ada gerak lurus, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Oke, yang pertama kita belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus yaitu suatu gerak atau suatu benda atau objek yang lintasannya berupa garis lurus atau tidak berbelok-belok. Nah, untuk mempelajari tentang gerak lurus, yang pertama kita belajar tentang pengertian posisi. Nah, posisi atau kedudukan itu adalah suatu titik acuan atau titik awal atau kedudukan awal. Itu namanya posisi. Contoh, kalian di rumah. Nah, itu namanya posisinya di rumah atau titik awalnya di rumah. Kalau misalkan kalian menuju ke sekolah, berarti titik awalnya di rumah. Namanya posisi. Yang kedua, itu kita belajar tentang jarak dan perpindahan. Apa itu jarak dan perpindahan? Nah, di sini jarak adalah panjang lintas jarak adalah ya betul panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, itu namanya jarak dari awal ke akhir, itu jarak awal. Tapi menempuh keseluruhan lintasan. Kemudian apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan dari suatu benda dari titik awal dan titik akhir. Nah, sekarang mungkin kalian bingung apa bedanya jarak dan perpindahan. Intinya gini, kalau jarak itu semua keseluruhan panjang lintasan, kalau perpindahan itu selisih atau perubahan kedudukan dari awal ke akhir. Nah, itu namanya perpindahan. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besaran kecepatan suatu objek. Kelajuan di sini tidak memiliki arah sehingga termasuk besaran skalar ya. Dimana dirumuskan untuk kelajuan itu V sama dengan S dibagi T, di mana S-nya jarak, satuannya meter, V-nya kelajuan, satuannya meter per sekon, dan T itu satuannya waktu second. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat? Di sini kecepatan sesaat adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda tersebut berpindah. Dirumuskan V sama dengan S dibagi T. Nah, V-nya kecepatan, T-nya perpindahan, S-nya perpindahan, satuannya meter, T-nya waktu, satuannya detik. Nah, sekarang apa bedanya kecepatan dengan kelajuan? Nah, di sini mungkin kalian bingung ya, hampir mirip
rumusnya juga sama. Cuma yang perlu garis bawahi di sini, kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Awas, hati-hati ya. Tadi udah jelas apa itu perpindahan dan jarak. Nah, kemudian yang keempat di sini kita belajar tentang gerak lurus beraturan, GLB. Nah, apa itu GLB? GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Saya ulang lagi, GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Dirumuskan S sama dengan, untuk cari jaraknya ya, S sama dengan V dikali T, yaitu S-nya perpindahan, satuannya meter, V-nya kecepatan, satuannya meter per second, T-nya waktu, satuannya detik. Oke, kemudian di sini yang kelima kita belajar juga tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau tadi mah gerak lurus beraturan, sekarang gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan atau berpola. Nah, jadi sini mah kecepatannya berubah, kalau tadi mah kecepatannya tetap. Dirumuskan Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian untuk mencari S-nya, V0T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk mencari Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, dimana Vt-nya kecepatan akhir, satuannya meter per second, V0 kecepatan awal meter per second, A-nya percepatan, T-nya selang waktu, satuannya detik, dan S jarak tempuh, satuannya meter. Oke. Kemudian belajar tentang percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Tuh. Percepatan ini termasuk besaran vektor. Nah, satuannya meter per second kuadrat. Percepatan bisa bernilai positif dan negatif. Bila percepatan positif, nah ini menunjukkan kecepatannya dipercepat atau bertambah. Kalau percepatan bernilai negatif, maka di sini diperlambat atau menurun. Dirumuskan A sama dengan delta V dibagi delta T, atau A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 ditambah T1, di mana A-nya percepatan, satuannya meter per second kuadrat, delta V-nya perubahan kecepatan, satuannya meter per second, delta T-nya selang waktu. Oke. Kemudian di sini kita juga belajar tentang GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada nggak sih GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Di sini pertama belajar gerak jatuh bebas. Nah, apa gerak jatuh bebas? Di sini gerak suatu benda atau objek yang jatuh dari ketinggian tanpa kecepatan awal. Nah, jadi di sini benda yang jatuh sendiri tanpa kecepatan awal. Contoh mangga, buah mangga yang jatuh sendiri. Nah, untuk mencari kecepatannya, Vt sama dengan G kali T. Untuk mencari Vt juga bisa dari Vt kuadrat 2G kali H. Untuk mencari ketinggiannya setengah GT kuadrat ya. Vt itu kecepatan saat T detik, satuannya meter per second. H gravitation itu gravitasi 9,8 meter per second. Hanya jarak, satuannya meter, T-nya waktu, satuannya detik. Nah, kemudian gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Nah, kalau tadi mah tidak dengan kecepatan awal, kalau gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi dijatuhin dari atas ke bawah. Nah, itu. Rumusnya Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, H itu adalah untuk mencari ketinggian atau jarak atau perpindahan.
Nah, di mana V0-nya itu dinamakan kecepatan awal, satuannya meter per sekon, Vt itu kecepatan setelah T, satuannya meter per sekon, G-nya gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, T-nya waktu, satuannya detik. Nah, kemudian ada gerak vertikal ke atas. Apa itu gerak vertikal ke atas? Nah, kalau gerak vertikal itu gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Nah, jadi dari bawah ke atas dilempar, melawan gravitasi. Yaitu Vt sama dengan V0 dikurangi G kali T, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Untuk mencari ketinggiannya, H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat, ya. Nah, kemudian untuk T tertingginya di sini, ya. Untuk mencari T tertingginya, V0 dikurangi G. Untuk mencari waktu maksimumnya V0 dibagi G, dan untuk mencari ketinggian maksimumnya di sini V0 kuadrat dibagi 2G. Oke, dimana V0 itu biasa kecepatan awal, satuannya meter per sekon, G-nya gravitasi, meter per sekon kuadrat, T itu satuannya waktu. Oke, sampai sini saja tentang materi kinematika. Semoga kalian memahami dan nanti ada contoh soal gitu, ya. Oke, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.